Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan dari kalian, karena dukungan dari kamu sangat berarti untuk aku untuk lebih semangat bikin video ini. Oke, So today I wanna sharing tutorial ya, how to make a hand lettering for the first time or for a new player ya. Bercanda ya guys. Nah, di sini aku mau pakai 3 jenis brush pen. Ya, ada 3 jenis brush pen. Yang pertama yaitu merek Tombow Fudenosuke. Ya, aduh jatuh. Ya, ini aku pakai tip yang soft ya. Kalian bisa beli di e-commerce ataupun di offline store. Seperti ini penampakannya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya, cukup lah ya. Dan ini sangat nyaman dibandingkan dengan pentel. Kalian tahu ya, ada yang namanya itu pentel. Nah, aku lebih suka yang ini karena tipnya lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, aku menggunakan Lyra brush pen ya, Aqueous Brush Duo. Nah, kalau ini berbeda dengan yang tadi, memiliki brush yang lebih besar ya, dan juga ada satu sisi yang lain seperti spidol kecil ya. Ini memudahkan kamu untuk menulis yang lebih kecil seperti itu. Dan yang ketiga, aku menggunakan Tombow ya, ini juga duo. Hampir sama tipnya seperti Lyra, seperti inilah ya kira-kira, dan juga memiliki sisi yang lain dengan bentuk spidol ya. Tapi karena ini warnanya orange, jadi nggak terlalu ngejreng gitu loh kalau ditulis ya kan. Kemudian aku bandingkan antara brush pen Lyra dan juga Tombow. Bisa teman-teman lihat ya, bahwa yang Lyra ini lebih panjang dibandingkan maksudnya yang Tombow ini lebih panjang dibandingkan yang Lyra ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah perbandingan dari tipnya. Sebenarnya hampir sama ya, cuma untuk fleksibilitasnya terkadang tiap orang sukanya beda-beda gitu. Ada yang orang lebih menyukai Lyra tentang kelenturannya, fleksibilitasnya, atau bahkan ada juga orang yang lebih menyukai Tombow. Ya, nanti kalian bisa beli dua-duanya dan rasakan sendiri. Oke deh, kita masuk yang pertama. Aku akan mulai tutorial menggunakan Tombow Fudenosuke yang soft tip ini ya guys. Nah, untuk belajar dari hand lettering, kalian harus membuat garis ke atas ya, seperti ini, tipis-tipis aja, dan usahakan konstan, tidak keriting gitu ya guys ya, berusahakan konstan. Kemudian garis yang ke atas ini disebutnya yaitu upstroke ya, upstroke. Nah, ini untuk pertama kali kalian harus buat dulu nih ya teman-teman. Dan yang kedua terdiri dari bagian yang lebih tebal. Bagian lebih tebal ini harus ada ya ketika kalian dengan posisi menurun ya, ada huruf yang menurun. Ini disebutnya sebagai downstroke ya, downstroke. So di hand lettering itu terdiri dari 2, yaitu upstroke dan juga downstroke, seperti itu ya guys. Nah, setelah kalian lulus atau sudah merasa enak, sudah merasa bagus ya, nanti kalian bisa coba. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering banget untuk pemula coba ya guys. Mungkin kalian yang pemula suka masih keriting-keriting, masih suka gemeteran-gemeteran. Nah, itu harus dilatih lagi guys ya. Dan juga untuk downstroke-nya terkadang seperti ini, ada yang masih keriting atau mungkin miring gitu. Kalian harus belajar lagi ya untuk membuat downstroke yang lebih konstan. Apabila sudah menguasai upstroke dan downstroke, kalian mulai bisa menulis sambung seperti gelombang ini ya, upstroke downstroke, upstroke downstroke, pelan-pelan aja ya. Mungkin kalian bisa membutuhkan banyak kertas karena harus pelan-pelan ya, harus sabar.
Di sini harus juga memperhatikan tekanannya. Apabila teman-teman ke upstroke, diusahakan tidak pakai tenaga yang terlalu besar tapi juga konstan. Nah, sedangkan ketika downstroke, ya itu harus ada tekanan sedikit di bawah. Dan diusahakan cara pemegangan brush pennya dan juga tipnya itu tidak terlalu ditekan banget, jadi agak miring gitu ya. Nah, ini adalah downstroke dan upstroke yang ada di satu huruf N ya. Upstroke itu tipis, downstroke tebal. Nah, seperti itu ya guys. Lebih jelasnya okidoki. Setelah sudah belajar ya tentang huruf A, B, C, kemudian kalian bisa coba sampai Z ya. Kita mulai untuk membuat huruf yang sambung satu kata, yaitu hello. Ini adalah huruf basic ya, maksudnya kata basic yang kalian bisa coba ketika pertama kali mencoba untuk hand lettering. Hello, hi, atau good, atau bad ya, yang hanya terdiri dari 3 sampai 4 kata. Lanjut yang kedua, yaitu tutorial menggunakan lira. Sebenarnya untuk pemula aku lebih sarankan menggunakan Tombow Fudenosuke yang tadi, karena yang ini tipnya lebih besar dan otomatis lebih susah ya. Nah, wajib pertama kali kalian harus menggunakan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat upstroke ya, sama tadi seperti Tombow Fudenosuke. Ini upstroke-nya, belajar ya guys. Kemudian kalau sudah upstroke-nya, belajar juga downstroke-nya. Lihat ya, aku untuk tekanannya jadi agak dimiringkan. Kalau kalian 180 derajat nanti bisa rusak brushnya, tipnya kan sayang ya kan. Ini downstroke-nya, belajar aja pelan-pelan ya, harus sabar guys. Kalau nggak sabar ya, jadinya jelek tuh. Pokoknya harus sabar. Kesalahannya juga ya, jangan ada yang keriting-keriting. Kalau sudah jago upstroke dan downstroke-nya, sekarang kalian bisa membuat gelombang-gelombang seperti ini. Perhatikan untuk tekanannya, jangan terlalu ditekan. Dan juga upstroke-nya tidak ada tekanan namun konstan. Pelan-pelan saja ya. Mungkin 3 hari kalau kalian tekun, insya Allah akan bisa seperti ini. Setelah jago untuk menggunakan upstroke dan downstroke dari tip yang lebih besar, boleh kalian langsung mencoba untuk menulis 1 sampai 2 kata. Ya, pelan-pelan aja ya. Karena kalau yang kalian lihat di Instagram atau di YouTube yang sudah jadi, itu hanya dipercepat. Sebenarnya ya
kita atau mereka sepelan ini, cuma dipercepat aja, makanya kelihatannya mudah ya, padahal sulit ketika kalian belajar. Yang terakhir adalah tutorial menggunakan Tombow brush pen. Ini warna orange. Sama ya seperti dua yang tadi, kalian harus belajar untuk upstroke dan downstroke karena antara Tombow dan Lyra itu memiliki perbedaan yang tipis ya. Jadi kalian sometimes nggak bisa langsung canggih gitu loh ya. Ketika kalian biasa pakai Lyra terus kalian pakai Tombow, itu pasti akan menemukan sebuah perbedaan ya, sebuah perbedaan. Pun begitu kalau kalian biasa pakai Tombow kemudian pakai Lyra, akan merasakan perbedaannya ya. Upstroke dan stroke, kemudian membuat sebagian gelombang. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka menggunakan Tombow ya, karena fleksibilitasnya, kelenturannya itu lebih mudah di Tombow. Tapi walaupun Tombow atau Lyra ini enak, ketika kalian kelamaan mungkin setahun 2 tahun akan berubah ya, tipnya ini akan berubah dan tidak enak lagi untuk digunakan seperti itu. Jadi kalian bisa repurchase kembali. Last, I will show you the difference of Tombow Fudenosuke, kemudian ada Tombow Dual Brush Pen dan juga Lyra Brush Pen. Nah, untuk yang pertama ini adalah yang Fudenosuke, cenderung lebih kecil. Nah, ini fungsinya atau biasanya lebih enak digunakan untuk menulis judul atau untuk menulis judulnya yang di buku gitu ya guys, atau untuk menulis yang di skala kecil seperti itu ya. Kalau untuk skala yang besar, di kertas yang besar mungkin tidak terlalu jelas atau tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk yang skala besar kalian bisa menggunakan brush pen yang dual ya. Yang dua ini terlihat ya, lebih tebal, kemudian lebih besar dan juga lebih jelas. Terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir. Harapan aku dengan adanya video ini adalah bermanfaat bagi kalian untuk mencatat-catat. Salah satunya mungkin untuk mencatat sekolah, untuk mencatatan kuliah, atau bahkan mama-mama, ibu-ibu ya say yang ingin catatan keuangannya lebih rapi ya bun ya. Bisa dicoba
Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena itu semua sangat berarti buat aku sebagai dukungan supaya aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. See you on the next video. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.